Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasifa Fatonah, dokter, dengan NIM 2210911120002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dasar dari jantung dan juga peredaran darahnya ke seluruh tubuh. Share screen terlebih dahulu. Pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai anatomi dari jantung. Jantung itu sendiri terletak di rongga dada. Di rongga dada, jantung berada di sentral atau di tengahnya, yang mana dia itu kalau dari segi posisi mediastinum, dia berada di mediastinum yang medius, yang mediastinum yang medial. Kemudian dia akan berbatasan dengan paru-paru kanan dan kiri, dan si jantung itu sendiri, dia akan memiliki lapisan yang melindunginya, yang disebut dengan perikardium. Di sini perikardiumnya pada gambar ini udah dipotong. Saya akan coba cari yang belum. Nah, ini perikardium. Perikardium itu sendiri dia terdiri dari dua lapisan, yaitu perikardium parietalis dan perikardium yang visceralis. Kalau yang perikardium parietalis ini yang terlihat ini, dia akan berhubungan dengan sentral tendon dari diafragma dan juga akan berhubungan dengan bagian dari pleura ke pleura paru dan juga pada bagian belakang akan berhubungan dengan kolumna vertebralis dan arteri-arteri yang melewati di situ. Yang lapisan dari perikardium parietalis ini, dia itu lebih tebal lebih tebal, intinya bukan 3 kali, lebih tebal daripada yang perikardium yang visceralis nantinya. Kalau visceralis, dia akan menempel langsung pada jantungnya, sementara yang parietalis ini tidak. Dan si perikardium parietalis dan visceralis ini, dia bagian tengahnya akan ada kafum atau rongga yang mana ini berisi cairan interperikardium yang berfungsi untuk mengurangi gesekan atau friction dari gerakan jantung itu sendiri saat berkontraksi dan berelaksasi. Kalau yang perikardium parietalis ini dia berasal dari jaringan ikat yang padat, berbeda dengan perikardium yang visceralis. Ini kemudian kita membahas anatomi jantungnya. Nah, ini jantung. Jantung itu sendiri bentuknya seperti kerucut dengan ada apeks dan juga basis. Lalu dia memiliki 4 rongga. Ini atrium dextrum, kemudian ada ventriculus dexter, ada atrium sinistrum di belakang sini, dan juga ada ventriculus sinister. Setiap bilik dan juga atrium ini akan dihubungkan melalui katup atrioventriculare. Kalau yang atrium dextrum dan juga ventriculus dexter, dia itu akan dihubungkan oleh katup tricuspidalis dengan namanya itu tricuspis dalis, berarti 3 kuspis. Sementara kalau yang atrium sinistrum dengan ventriculus sinister, dia akan dihubungkan oleh katup bicuspidalis, namanya 2 bi, berarti 2 kuspis saja. Sementara itu, sesuai dengan perjalanan darah, dari atrium dextrum menuju ke ventriculus dexter melalui katup tricuspidalis, lalu dari ventriculus dexter di sini akan menuju ke trunkus pulmonalis. Trunkus pulmonalis, lalu dia akan bercabang menjadi arteri pulmonalis sinister dan juga arteri pulmonalis dexter. Di sini juga ada katup. Jenis katupnya itu adalah katup semilunaris dengan nama katup pulmonalis. Lalu, si darah ini akan dialirkan, darah yang mengandung banyak CO2 di sini akan dialirkan ke paru, di mana nanti di paru dia akan dipertukarkan dengan oksigen. Lalu dari paru-paru, dia akan diterima kembali darahnya menuju ke vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini ada 4, 2 pasang vena pulmonalis sinistra dan 2 pasang vena pulmonalis dextra. Untuk gambarannya sendiri, ini
vena pulmonalis, lalu dia akan masuk ke atrium yang sinister. Atrium sinistrum. Lalu dari atrium sinistrum ini, darah akan menuju ke ventriculus sinister melalui katup bicuspidalis. Katupnya ini tampakan dari lateral kiri. Ini trunkus pulmonalis tadi yang menuju ke paru. Sementara ini adalah venae pulmonalis, baik itu yang sinistra yang ini dan juga yang dextra yang di sana nanti. Lindung. Nah ini katup bicuspidalis. Lalu darah itu sendiri dia akan dari ventriculus sinister ini akan menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Nanti di aorta itu juga akan ada katup. Katupnya itu jenis katup semilunaris yang dinamakan dengan katup aorta. Di atas aorta sendiri akan ada langsung bukaan, yaitu bukaan ke arteri koronaria dextra maupun yang sinistra. Yang akan memvaskularisasi dari jantung. Ini bentuk dari arteri koronarianya. Langsung keluar dari atas katup aortanya. Tepatnya letaknya di situ. Nah, dia akan bercabang kembali menjadi ramus interventricularis anterior, ramus circumflexa, dan juga yang arteri koronaria dextra, yang mana dia akan beranastomosis satu sama lain untuk memvaskularisasi dari jantung. Lalu, aliran baliknya juga ada, dia akan menjadi vena cardiaca. Ini vena cardiaca magna, dan juga ada vena cardiaca parva, nanti dia akan bergabung ke sinus perikardius. Sinus coronarius. Sinus coronarius akan masuk melalui ostium sinus coronarius dan kembali ke atrium dextrum. Kita akan mengikuti perjalanan darah. Tadi sudah sampai ke aorta. Gambaran dari aorta. Mana ya gambarnya? Ini aorta. Dia akan bercabang menjadi trunkus brachiocephalicus, menjadi arteri carotis communis yang bagian sinister, dan juga menjadi arteri subclavia yang bagian sinister. Nanti si trunkus brachiocephalicus ini, dia akan bercabang lagi menjadi arteri carotis communis yang bagian dexter, dan juga menjadi arteri subclavia yang dexter. Nah, lalu si arteri subclavia ini, dia akan melewati dari bagian koste, lalu dia akan berubah nama menjadi arteri aksilaris pada bagian aksila. Kemudian dia akan berubah nama kembali menjadi arteri brachialis setelah melewati bagian sisi bawah dari musculus teres mayor. Kita akan mengikuti perjalanan dari peredaran darah tersebut. Pertama-tama kita akan ke mana dulu nih? Ke abdominis dulu kayaknya. Nah, ini kan dari gambar yang aorta tadi. Ini aorta. Aorta itu sendiri ada 3 bagian, yaitu aorta ascendens, arcus aorta, dan juga aorta descendens. 3 cabang utama tadi letakkan di arcus aorta. Lalu si aorta ini akan menuju ke arah posterior inferior menjadi aorta descendens atau menjadi aorta thoracis. Nanti si aorta thoracis ini dia akan memberikan percabangan ke arteri intercostalis yang posterior. Nah, lalu dia akan menuju ke bagian yang bukaan dari diafragma ini, dan dia akan berubah nama menjadi aorta abdominis.
Di sini aorta abdominis akan memiliki beberapa percabangan di bagian anterior. Pertama-tama dia akan menjadi arteri prennicus. Lalu dia akan ada cabang lagi di bagian anteriornya, yaitu truncus celiacus. Si truncus celiacus ini sendiri nanti dia akan memiliki 3 percabangan, yaitu arteri carotis, maaf, arteri hepatis communis, dan juga arteri splenica, dan juga arteri gastrika yang sinistra. Ini perjalanan dari aorta tadi menuju ke bawah melalui bukaan diafragma. Kita akan menuju ke bab yang abdomen untuk melihat peredaran darahnya yang lebih jelas. Sepertinya ini gambarnya jelas. Oke. Jadi trunkus celiacus ini cabangnya menuju arteri splenica, kalau ini yang menuju hepatis communis, dan ini yang menuju ke gastrika sinistra. Lalu cabang aorta abdominis itu sendiri yang bagian anterior ada lagi, yaitu arteri mesenterika superior, yang mana dia akan memperdarahi dari bagian midgut, uh, dari bagian midgut pencernaan, dan juga ada cabang anterior lagi, ini arteri mesenterika yang inferior, yang mana dia akan memperdarahi atau memvaskularisasi dari bagian pencernaan yang hindgut, atau mulai dari kolon descendens sampai sigmoideum dan seterusnya. Lalu si aorta itu sendiri, dia akan memiliki cabang yang bagian lateral juga. Di sini ada arteri renalis yang bagian dekstra dan juga sinistra. Ini sinistra, yang di sini nanti dekstra. Ini gambarnya hilang, kayaknya ginjalnya ditinggal. Lalu cabangnya yang lateral juga ada 2 atau sepasang cabang lagi, yaitu ke arteri gonadal atau arteri, kalaunya pada wanita itu arteri ovarika, kalaunya pada laki-laki itu arteri testikularis. Aorta itu sendiri nanti pada bagian sekitar lumbal sini akan bercabang kembali ke bifurkasio aorta. Nanti dia akan menjadi arteri iliaka communis, baik itu iliaka communis yang sinistra dan dekstra. Nah, arteri iliaka communis ini dia akan memiliki percabangan menjadi arteri iliaka interna dan arteri iliaka yang eksterna.
Kalau yang arteri iliaca interna ini, dia akan bercabang lagi menjadi arteri sacralis yang lateralis di sini. Dan ada cabang-cabang yang lain, arteri umbilicalis, arteri obturatrium, vesicalis inferior, atau dengan kata lain, dia akan memvaskularisasi dari bagian pelvis perineum dan organ-organ yang ada di dalamnya. Terus bagaimana sih dengan yang arteri iliaca eksterna tadi? Sementara itu, kalau arteri yang iliaca eksterna, dia akan menuju ke inguinal, ligamentum inguinal, masuk ke lubang di bawah ligamentum inguinal, dan akan berubah nama menjadi arteri femoralis. Sementara untuk perjalanan venanya itu, dia namanya sama aja. Ada vena iliaca eksterna dan juga ada vena iliaca interna. Lalu akan kembali ke vena cava inferior. Di sini, tapi dapat dilihat ya, di sini dia tidak memiliki percabangan dari vena mesenterika yang superior dan vena mesenterika yang inferior. Mengapa? Karena si vena mesenterika inferior dan superior itu dia kan darahnya itu dari pencernaan. Berarti dia berisi banyak nutrisi-nutrisi di sana. Makanya si aliran darahnya itu pertama-tama akan menuju ke hepatis nanti, hepatis atau hepar melalui vena porta hepatis. Sementara di vena cava inferior ini sendiri yang ada di gambar ini, dia hanya memiliki percabangan dari ren atau dari ginjal, yaitu dari vena renalis yang sinister dan vena renalis yang dexter. Nah ini nanti darah yang berasal dari hepar, dia akan masuk kembali ke vena cava inferior melalui venae hepaticae. 3 vena hepatika sini. Kemudian kita akan melihat perjalanan dari pembuluh darah ke arah ekstremitas. Ekstremitas bawah dulu deh. Ini adalah arteri femoralis tadi. Dia akan membentuk trias dengan nervus dan vena femoralis. Nanti si arteri femoralis ini sendiri akan bercabang menjadi arteri profunda femoris
yang akan mengarah ke bagian belakang, memperdarahi dari bagian hamstring, dan si arteri femoralis ini sendiri akan terus turun ke arah fossa poplitea. Mana ya fossa poplitea? Nah, nanti pada saat bagian poplitea sini, dia akan berubah nama kembali menjadi arteri poplitea. Venanya juga sama menjadi vena poplitea, yang awalnya tadi vena femoralis. Sesuai dengan namanya, arteri femoralis ini akan memperdarahi atau memvaskularisasi dari bagian paha. Baik itu bagian quadriceps femoris ataupun yang bagian hamstring. Lalu, terusan dari yang poplitea tadi, oh ini gambar yang lebih jelasnya, ada di bagian sini. Ini arteri poplitea, kalau di sini namanya masih arteri femoris. Nanti si arteri poplitea itu sendiri akan terus ke belakang dari os tibia menjadi namanya arteri tibialis posterior. Adapun dia memiliki cabang ke arah depan dari arteri tibia dari os tibia menjadi namanya arteri tibialis anterior. Sementara itu yang arteri tibialis posterior tadi akan bercabang kembali menjadi arteri fibularis dan arteri tibialis posterior yang terusannya. Di sini juga ada banyak cabang-cabang arteri lain, tapi ini kayak cabang yang lebih kecilnya. Sementara yang saya jelaskan tadi adalah cabang-cabang yang besar. Arteri tibialis posterior akan memperdarahi dari musculus gastrocnemius, soleus, atau otot-otot yang berada di belakang dari betis. Kalau tibialis anterior akan memperdarahi otot-otot yang di depan atau pada posisi anterior pada betis. Lalu si arteri tibialis posterior ini akan terus ke bawah dari telapak kaki dan memperdarahi dari bagian pelantar kaki. Sementara yang arteri tibialis anterior akan memperdarahi dorsum dari kaki. Dan untuk perjalanan dari venanya namanya sama-sama seperti nama arteri. Tadi berarti ada vena poplitea, nanti ada vena femoris, dan terus ke atas menjadi vena iliaca yang eksterna, vena iliaca interna, dan juga vena iliaca communis. Lalu saya akan ke area yang ekstremitas atas, aliran darah, aliran pembuluh darah di ekstremitas atas. Halaman 403.
Ini dari aliran pembuluh darahnya. Kalau ini yang pembuluh vena, arterinya ya udah. Berarti vena dulu. Kalau aliran vena dari arah lengan ini, dia ada, aduh, gambarnya kurang jelas. Nanti ada vena basilica di sini dan vena cephalica, yang mana dia berasal dari anastomosis yang disebut dengan vena mediana cubiti, yang berasal dari telapak tangan. Nah, yang mana nanti dia akan kembali ke arah vena cava superior. Sementara itu untuk aliran arterinya, ini dia berasal dari arteri brachialis, yang mana si arteri brachialis ini sendiri adalah terusan atau dia tuh si arteri subclavia itu sendiri, yang mana yang sudah berubah nama menuju regio brachii menjadi arteri brachialis. Arteri brachialis di sini akan bercabang menjadi dua cabang utama, yaitu arteri yang ulnaris, ini ke arah sini, ini adalah arteri ulnaris yang kelihatan, dan menjadi arteri radialis. Ini. Sementara untuk aliran baliknya yang tadi saya sebutkan, ada arteri basilica dan cephalica. Kemudian menjadi terus ke arah atas ke truncus brachiocephalicus yang bagian vena. Lalu si peredaran darah itu akan kembali ke arah vena cava superior dan akan kembali ke arah atrium dextrum kembali. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.